Puji nama Tuhan, shalom. Salam wanita Allah yang dikasih Tuhan. Bersyukur pada sore hari ini kita bersama-sama kembali untuk berkumpul, untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan, amin. Mari sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesempatan kami pada malam hari ini, untuk kami boleh bersekutu Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama berkumpul para wanita Allah Tuhan. Kami percaya dengan segenap hati kami Tuhan, hari ini kami datang dan kami percaya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, dan kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Demikian juga pembicara hari ini Ibu Lydia Tuhan, Kau pakai dengan luar biasa Tuhan untuk memberkati setiap kami. Biarlah setiap apapun yang diperkatakannya Tuhan, Engkau sendiri yang berkehendak atasnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap Tuhan untuk kami boleh memuji menyembah Engkau. Haleluya. Amin, haleluya. Kita naikkan satu pujian dengan segenap hati kita. Glory bagimu Tuhan Yesus, glory bagimu Tuhan. Glory. Satu hal yang berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Satu hal yang kurindukan Tuhan, satu hal yang kurindu, berdiam, yes Tuhan, rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, yes, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari, oh Yesus, glory 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, haleluya, glory bagimu Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita naikkan pujian ini dari awal bersama-sama. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam, yes Tuhan, ini kami Bapa. Rumah satu hal ku pinta, menikmati Tuhan.
memuji-Mu Tuhan pada malam hari ini Bapa. Satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih baik satu hari. Saya undang wanita Allah sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Daripada 1000 di tempat lagi katakan lebih baik satu hari. Yes Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Di pelataran-Mu. Yes Tuhan Yesus. Sembah Tuhan kita, sebab kami tahu hanya Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Glory. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu Yesus, ku memuji-Mu. Haleluya. Sebab Engkau kekuatanku Tuhan, sebab Engkau tempat perlindunganku Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau selamanya, selamanya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur malam hari ini Bapa. Kami percaya kami ada sampai hari ini kan semuanya karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu malam hari ini Bapa. Haleluya. Kami wanita-wanita yang Engkau kasihi Tuhan, kami wanita-wanita yang kuat Tuhan, karena kami tahu, kami percaya Engkau yang menguatkan setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya setiap perbuatan tangan kami Tuhan Kau jadikan berhasil. Kami percaya karena kami memiliki Allah yang dahsyat dalam hidup kami Yesus. Oh Yesus. Lebih baik satu
memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang siap bersukacita bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Beri salam kanan kiri muka belakang saudara. Katakan Tuhan kita teramat baik. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Oke. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Haleluya, glory bagi Tuhan Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Semua di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Semua teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Semua di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu. Amin. Sungguh membawa hidupku, teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, yes. Tuhan kita baik, bahkan teramat baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, yes Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Semua ku beri ucapan syukurku kepadamu Yesus Tuhan. Engkau baik. Yuk semuanya katakan, angkat jempol kita untuk Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Kami nyatakan Engkau teramat baik Tuhan. Baik, Engkau baik. Ya, haleluya. Oh Yesus, Engkau baik, teramat baik. Sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan. Dialah yang sangat baik, bahkan teramat baik buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kami persilakan duduk. Haleluya. Bu Nina, mungkin kita buka satu kesaksian ya? Boleh? Satu kesaksian, mungkin ada dari ibu-ibu yang mau bersaksi tentang kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin bisa memberkati setiap kita yang hadir sebelum kita menerima berkat firman Tuhan. Mungkin ada ibu-ibu. Haleluya. Mungkin tidak hari ini, mungkin di hari lain. Ya, kita lanjut, kita naikkan satu pujian, kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Engkau Allah yang sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, malam hari ini semua wanita Allah yang Engkau kasih yang datang malam hari ini Tuhan akan menerima jawabannya Tuhan, melalui firman-Mu yang akan boleh kami terima Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan bersama, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Yes Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatanku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kami ragukan Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, oh haleluya Tuhan. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita naikkan satu pujian ini sebagai tanda ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita, sebab Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita saudara. Ku ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatanku di jiwaku adalah bersama-Mu. Yes Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama, bersama-Mu Bapa. Yes. Ku lewati semua. Saya undang wanita Allah untuk sama-sama bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang memberi pertolongan bagi setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang
beri pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh benar pujian ini ya Tuhan, bahwa Engkau ada dalam setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, yang dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan ada di dalamnya. Sehingga kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tapi kami tahu bahwa Tuhan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Mari Tuhan berfirman-Lah buat kami, seperti seorang Maria yang duduk diam mendengarkan Tuhan berkata-kata. Demikian pula setiap kami saat sore hari ini, kami rindu Tuhan berfirman bagi kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Allah. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau senantiasa membantu kami untuk kami mengerti akan segala kebenaran firman-Mu. Kami terima firman Tuhan saat sore hari ini di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan dan silakan duduk. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya lebih enak di sini. Karena kalau enggak saya miring dan seperti kapal itu miring. Ya. Di sini enak, adem. Sampai enggak apa-apa Bu. Ya, puji Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yanti sebagai gembala sidang di tempat ini, kepada Mbak Nina yang sudah mengundang dan memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi kehidupan bagaimana kita dengan Tuhan. Waktu saya mendapat undangan itu, saya merasa, wih kayak pulang kampung nih. Mungkin bagi ibu-ibu yang belum pernah tahu saya ini adalah teman lama begitu ya. Karena kita sama-sama melayani di tempat ini, makanya saya seperti pulang kampung begitu ya. Dan bersyukur sekian lama tidak ketemu, begitu ketemu masih pada awet muda. Kenapa? Karena ada Kristus dalam hidupnya. Amin. Saya ketemu satu dengan yang lain, masih luar biasa. Kenapa? Tubuh kita dalam kondisi yang sehat. Maaf sebelumnya, siapa di antara ibu-ibu semua yang belum pernah tahu saya? Wow, lumayan. Ya, perkenalkan nama saya Lydia gitu ya. Kalau sama Mbak Nina ini saya selalu dipanggil Miss. Karena saya dulu itu mantan guru Kalam Kudus. Anaknya sama dengan anak saya, kita sama-sama sekolah di Kalam Kudus. Dan bersyukur diberi kesempatan untuk bisa melayani di tempat ini. Terima kasih sekali lagi Ibu Yanti. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sore hari ini firman Tuhan berbicara tentang pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, sebelumnya saya ingin tahu siapa di antara kaum wanita yang belum menikah. Boleh angkat tangan? 1, 2. Yang belum menikah. Oke, 2 orang ya yang belum menikah. Nona-nona yang di belakang sudah menikah? Oke, kenapa tidak berani angkat tangan? Ayo silakan yang belum menikah boleh angkat tangan. Iya, oke. Ya, itu berarti sore hari ini bukan sebuah kebetulan saudara datang ke tempat ini. Karena firman Tuhan sore hari ini berbicara tentang pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa tidak bisa dibantah. Kenapa? Karena yang mengalami itu adalah diri kita sendiri. Dan perlu kita ketahui pengalaman pribadi saya dengan Bu Yanti pasti berbeda. Pengalaman saya dengan Ibu Nina juga pasti berbeda. Saya dengan Mbak Dita juga pasti berbeda. Tetapi dalam pengalaman itu apa yang bisa kita ambil? Dari pengalaman hidup itu apa yang boleh kita petik? Dari pengalaman hidup itu apa yang dapat kita pelajari? Dalam Matius pasal yang ke-9, ayat ini tidak asing bagi kita. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9,
Kita diberkati dengan firman Tuhan ini, Injil Matius pasal yang ke-9. Ayatnya 20 sampai 22. Yang sudah menemukan katakan amin. Saya belum mendengar saudara amin, berarti saudara belum ketemu. Ya, Matius pasal yang ke-9. Nah, kita ini selalu dimanjakan ya, kita dimanjakan dengan melihat slide. Tentunya saya tidak menutupi ya, atau menutup? Baik, ya. Dan ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya kalau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya suka berinteraksi. Kenapa? Kalau dengan berinteraksi berarti saudara sedang menyimak apa firman Tuhan, gitu ya. Dan kalau saudara tidak berinteraksi berarti bisa melamun juga bisa, asik main WA juga bisa, main Instagram juga bisa, kan seperti itu. Tetapi dengan berinteraksi paling tidak saudara berjaga-jaga nih, kira-kira aku nanti ditanya apa tidak. Yang seperti itu ya. Oke, mari kita baca dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-20 terlebih dahulu dimulai. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah berapa tahun? 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara dikasih Tuhan, kita mungkin sering mendengar akan ayat ini, tetapi perlu kita ketahui bahwa saya sedang mengalami itu. Dan ayat ini tidak lepas dari wanita, di mana di sana sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Kita tahu kan, yang namanya pendarahan itu sangat-sangat tidak enak. Sangat-sangat tidak enak. Maaf kata, di sini ada beberapa pria, tetapi kalau kita sedang haid begitu ya, rasanya malas keluar, ya kan? Malas mengerjakan segala sesuatu. Malas melakukan apapun juga. Kenapa? Karena tidak nyaman dan tidak enak orang yang sedang mengalami datang bulan. Tetapi itu nggak bisa dihindari, juga nggak bisa ditengking, karena itu memang sudah kodratnya kita sebagai kaum wanita. Tahun 2005 saya pernah mengalami sama seperti yang perempuan ini alami. Saya divonis oleh dokter kena kista yang sebelah kiri. Sehingga saya maunya hamil lagi karena anak saya cuma satu. Anak sudah umur, dia tahun 2002 dia lahir, akhirnya saya bilang, "Ayo Pi, kita pengen punya anak lagi." Program punya anak lagi. Tetapi ditemukan kista di dalam indung telur saya. Sampai akhirnya dokter katakan gak apa-apa Bu, kita obati saja. Biasanya memang kalau dengan diobati itu akan mengecil sembuh dengan sendirinya. Dan kalau ibu hamil pasti dia juga nanti akan waktu melahirkan dia akan ikut gitu ya. Saya pikir kok semudah itu dokter ini menyampaikan seperti ini. Akhirnya oke lah, karena saya diberikan motivasi seperti itu oleh dokter, ya saya jalani saja pengobatan. Sampai akhirnya sekitar 2006 kalau tidak salah saya pulang ke Surabaya. Desember karena anak libur saya pulang ke Surabaya. Rencananya saya itu hanya ikut kakak saya, dia sedang periksa juga. Karena dia juga pengen program hamil, begitu kan. Terus kakak saya bilang gini, coba adik saya dok sekalian diperiksa. Karena dia juga pengen hamil. Waktu diperiksa dokternya bilang, kenapa? Saya menemukan kista sudah diameter 12. Terus dok, bagaimana? Mau tidak mau harus dioperasi. Terus dok, iya, karena kalau tidak segera dioperasi dan kista itu pecah, dia akan operasi besar. Maaf. Saya percaya saudara bisa mengikuti, amin. Saya kalau cerita pengalaman itu, saya lihat Tuhan itu luar biasa. Dokter sampaikan begitu, Bu, kalau nggak segera dioperasi, itu nanti kistanya pecah,
dan ibu akan mengalami operasi besar. Seluruh daerah itu harus dibersihkan dari darah. Terus dok, bolehkah saya periksa di Bali? Terserah ibu, itu pilihan ibu. Akhirnya saya pikir bersama keluarga, suami ada di Bali, bagaimana? Dan saya diberikan ultimatum sama dokter segera. Akhirnya tanggal berapa dok? Saya tetapkan tanggal 25 Desember, bayangkan Bapak Ibu-Ibu. Harusnya kita perayaan Natal, saya masuk ruang operasi. Kemudian saya diperiksa dan lain sebagainya, dicek, oke bisa operasi. Suami tidak bisa nungguin karena beliau harus pelayanan di Bali. 26 baru beliau ke sana. Selesai ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya rasanya iri. Kenapa? Karena kan kalau operasi kista itu kan di ruangan ibu-ibu begitu kan, ibu-ibu melahirkan. Mereka pulang bawa baby, mereka pulang dijemput keluarganya bawa baby, saya pulang bawa penyakit kista gitu ya. Terus dokternya bilang ini akan kita cek dulu ke lab. Kalau tidak ada masalah ya sudah, karena ditakutkan dia ganas atau tidak. Terus dok selama saya menunggu bagaimana, apakah saya boleh kembali ke Bali? Boleh, silakan ibu kembali ke Bali. Di Bali saudara-saudara dikasih Tuhan dan puji Tuhan dokter katakan tidak ada keganasan. Saya senang dong, bersuka cita. Berarti ada kesempatan untuk saya bisa hamil lagi. Karena memang tidak ada keganasan. Nah waktu di ruang operasi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya pesan kepada dokternya begini, dok kalau bisa indung telur itu jangan digunting ya. Ibu jangan salah, yang namanya kista itu kan di indung telur, mau ndak mau harus digunting. Iya ini saya pesan. Kalau bisa, nah itu coba di ruang operasi nih kita yel-yelan nih saya dengan dokternya, karena kan cuman lokal begitu ya, dok kalau bisa jangan digunting ya indung telurnya, karena saya masih pengen punya anak lagi. Ya kita lihat nanti bu, dan puji Tuhan selesai operasi dokter bilang, bu seperti pesan ibu tidak saya gunting gitu. Puji Tuhan, tetapi saya menemukan indikasi-indikasi yang lain di sebelah kanan. Saya bilang biar aja dok. Akhirnya pulang ibu-ibu yang dikasih Tuhan, 2010 saya kembali periksa dan dokter katakan apa? Bu ada kista di sebelah kanan. Saya hanya bilang gini, Tuhan dari sekian banyak wanita loh, masa sih pilih saya? Saya tuh pengen punya anak lagi loh Tuhan, kenapa kok pilih saya? 2010 saya periksa di Puribunda, dokternya katakan, bu gak bisa ditunda lagi, diameternya sudah panjang. Gak bisa diobati pakai obat dok, gak bisa. Terus mau gak mau harus dioperasi. Kemudian saya ingat, saya harus siap uang berapa dok? Karena 2005 dengan 2010 pasti harganya kan beda. Kalau 2005 di Surabaya saya habis sekitar cuma 5 juta. 5 tahun kemudian saya di Bali, dokter Bali katakan apa? Siap 17 juta. Berapa kali lipat kan begitu. Saya keluar dari ruang dokter itu saya hanya gini aja, Tuhan kalau ngajak bercanda jangan tanggung-tanggung. Saya bilang uang dari mana 17 juta? Dan selalu dokter katakan bu jangan ditunda-tunda. Sama seperti dokter yang di Surabaya, kalau pecah operasi besar. Kalau sudah pecah 2 kali lipat biayanya. Saya dalam kondisi seperti ibu-ibu yang dikasih Tuhan saya tetap bleeding. Saya mengalami bleeding. Maaf kata kalau saya begitu ya, saya ketawa, bluk. Jadi bukan yang biasa yang segini-segini ibu-ibu. Dan tidak sakit tetapi dia ngalir terus. Maaf kata sampai saya pernah pingsan, kecapean ganti-ganti pembalut. Saya ingat waktu itu minggu pagi suami saya mau ke khotbah, saya semalaman itu udah kecapean. Saya datang ke tempat suami persiapan, tahu-tahu saya pingsan, blek begitu. Tahu-tahu, kaget dia. Saya hanya ingat dia kasih minyak kayu putih di hidung saya. Tidak bisa, segera harus dilarikan ke rumah sakit. Dan dalam kondisi seperti itu saya cuma bilang Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan saya iman sebesar biji sesawi. Saya bilang, saya pernah kok khotbah itu Tuhan. Kenapa Tuhan ingatkan saya iman sebesar biji sesawi? Saya pernah khotbahkan itu. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Saya masih bertanya terus, dalam kelemahan itu dalam saya terbaring, apa ya Tuhan maksudnya?
Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Itu mustahil bagi saya dalam waktu dekat menyediakan uang sekitar 17 juta. Tapi kalau kau imani itu bisa terjadi. Benar ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Saya mengimani. Tiba-tiba ada kekuatan dari Tuhan, saya bisa berdiri dan saya bilang, dok saya mau pulang. Terus bagaimana Bu? Saya akan siapkan uang itu, tidak terlalu lama. Yang penting beri saya disuntik vitamin dan lain sebagainya supaya saya kuat. Saya berdoa ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Dan hari itu Tuhan siapkan uang 10 juta. Ada seseorang yang telepon, dia bilang, Pak Yosafat, ada berkat buat Pak Yosafat. Saya tahu ini yang sedang kami butuhkan. Masih kurang ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Tapi paling tidak saya telepon dokternya, dok uang sudah saya siapkan. Oke Bu, segera ke rumah sakit supaya kita ambil tindakan. Saya pergi ke Puribunda, saya deposit uang di sana. Dan apa yang terjadi? Sama seperti pada waktu peristiwa 5 tahun yang lalu, saya sampaikan kepada dokternya, dok kalau bisa indung telur saya jangan digunting. Dokter katakan enggak bisa Bu itu. Saya bilang siapa tahu diusahakan saja. Ternyata ibu-ibu kita itu cerewet bukan hanya di penjahit. Kurang begini, kurang begitu, ini kurang begini, kurang begitu. Di dokter pun jangan diam. Kita harus banyak bertanya. Kenapa? Teman saya punya pengalaman, dia mau operasi usus buntu. Karena dokternya nggak tahu bagaimana, dia lihatlah si kista. Diguntinglah indung telurnya. Sehingga tanpa sepengetahuan dia taunya operasi usus buntu. Dari pengalaman itu saya kalau ke dokter cerewet. Saya bilang, dok begini begitu, begini begitu, begini begitu. Ya ibu kan kita usahakan. Kemudian persiapan, begitu uang sudah terkumpul persiapan. Dan dalam persiapan tuh ada teman yang kasih kekuatan dan lain sebagainya. Tapi ini darah terus loh ibu-ibu. Bleeding saya, mengalami bleeding. Sampai sudah menggigil. Kemudian dalam ruang operasi itu saya hanya bilang, dok saya percaya ada Tuhan Yesus. Kirimkan malaikatnya di sekitar sini. Oh ibu orang Kristen ya? Iya, saya nyanyi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar sampai saya tertidur dalam operasi itu. Singkat cerita ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan. Di ruang pemulihan, susternya tensi saya lihat kenapa dia lari. Dia lagi panggil temannya, ambil obat, ini apa namanya, ukuran tensi. Mereka ngomong sendiri, lagi pergi. Saya bilang, kenapa sus? Saya bilang begitu. Ibu gak rasa apa-apa? Enggak. Serius ibu-ibu, saya gak rasa apa-apa. Sementara susternya bolak-balik, ganti apa ini, tensi, alat tensi. Mereka pergi ke sana kemarin di ruang pemulihan nih. Saya sampai bingung, susternya bilang, saya tanya, sus ada apa? Ibu gak rasa apa-apa? Tidak, tensinya ibu 60. Tensinya ibu itu 60, ibu gak rasa apa-apa? Enggak. Jujur ibu-ibu, itulah mujizat Tuhan. Itulah pengalaman saya dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu memang sungguh luar biasa. Menyakitkan bagi kita. Tetapi endingnya kita mendapatkan sesuatu berkat yang luar biasa. Kita lihat yang pertama, next berikutnya. Baik, 3 pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa perempuan tadi. Bahwa perempuan tadi mampu melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupannya. Wanita tadi mampu melewati masa-masa yang sulit. Wanita mana sih yang tidak mengalami seperti ini? Wanita mana sih yang tidak mengalami sama seperti yang dia alami? Sampai akhirnya dokter berkata, Bu, ibu masih pingin hamil. Mau dok, karena anak saya baru 1, pingin hamil. Oke, kalau ibu pingin hamil, ikuti program. Karena kesibukan pelayanan dan lain sebagainya, saya hanya berkata, Tuhan saya tidak tahu loh apa rencana dan maksud Tuhan. Kok saya harus melewati ada banyak hal. Ternyata ibu-ibu yang dikasih Tuhan, waktu saya kesaksian seperti ini, pelayanan di negara, selesai ibadah ada seorang ibu yang datang menghampiri saya. Bu terima kasih saya dikuatkan karena saya mengalami persis yang ibu alami. Hampir saya putus asa, tapi saya dengar kesaksian ibu, saya menjadi dikuatkan. Ternyata saudara dan saya itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami pengalaman itu. Supaya kita bisa bercerita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Jangan seperti Ayub sudah babak belur diproses oleh Tuhan.
Dia baru berkata, selama ini aku hanya mendengar dari kata orang, Tuhan itu ajaib. Tapi dari peristiwa demi peristiwa yang aku alami, benar aku merasakan dan mengalami Tuhan itu ajaib. Sudah berapa lama saudara dan saya menjadi orang Kristen? Kita mendengar dan kita berkata Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib. Tapi apakah kita merasakan kedahsyatan dan keajaiban Tuhan dalam pribadi kita masing-masing? Ataukah kita hanya mendengar kesaksian dari orang lain? Tapi saudara tidak pernah mengalami sendiri. Saya terlalu yakin dan percaya pengalaman boleh terjadi membuat kita semakin pintar. Pengalaman boleh terjadi membuat kita semakin bijak menyikapi segala sesuatu. Sehingga kita tahu bahwa perempuan tadi berkata melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan itu sangat tidak menyenangkan. Siapa sih yang mau? Tidak ada yang mau. Tapi kita juga gak bisa menolak. Jangan saya dong Bu Yanti aja. Jangan saya dong Mbak Dita aja dong. Enggak bisa. Yang namanya masalah, tantangan hidup, persoalan, sakit penyakit itu datang sendirinya dalam hidup kita tanpa kita undang. Tetapi berbahagialah bagi saudara dan saya, kita mempersiapkan segala sesuatunya sehingga bila masa-masa sulit itu datang, saudara dan saya siap. Tidak menyalahkan gereja, tidak menyalahkan pendeta, ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Sudah sekian lama loh aku melayani, nah mulai hitung-hitungan nih sama Tuhan. Sudah sekian lama loh aku jadi aktivis, sudah sekian lama loh Tuhan aku menanti. Sudah percaya seperti pujian yang sering kita nyanyikan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bagi kita maunya doa sekarang dijawab. Maunya kita. Ada doa yang memang Tuhan jawab langsung. Karena Tuhan tahu. Ada doa yang pada waktu kita berdoa jawabannya tunggu. Dengan menunggu supaya kita semakin dewasa. Tetapi ada juga doa yang berkata tidak. Karena saya tahu ujungnya menuju maut. Oleh sebab itulah kita sudah berdoa. Nah jangan-jangan di mana nih kira-kira Tuhan mau menjawab tunggu atau tidak. Saya nggak bisa berkata bahwa Bu Yanti itu baik kalau saya nggak pernah bergaul. Saya nggak pernah bergaul loh, ya kan? Demikian pula saudara nggak bisa berkata Tuhan itu baik kalau kita nggak pernah dekat dengan Dia. Kalau kita nggak pernah bergaul dengan Dia, kita hanya dengar firman Tuhan di hari Minggu dan hari Rabu seperti sekarang ini. Bagaimana kita bisa berkata Tuhan itu baik? Masa-masa yang paling sulit di mana orang meninggalkan kita terlalu mudah. Pada waktu Ayub keberkatan, teman-temannya banyak. Tapi pada waktu peristiwa terjadi, goncangan terjadi dalam kehidupan Ayub secara pribadi. Firman Tuhan berkata, satu-satu melarikan diri. Satu-satu sahabatnya Ayub meninggalkan Ayub. Coba ibu-ibu kalau kita di posisi seperti itu. Aduh dia udah bangkrut nih. Untuk apa bergaul dengan dia? Waktu dia diberkati, banyak temannya datang. Sama, saya sedang memposisikan pada waktu saya di ruang operasi ibu-ibu. Tidak ada siapa-siapa. Saya hanya pasrah kepada dokter dan saya terlebih pasrah kepada Tuhan. Udah gak bisa diapa-apain, masa mau lari gitu kan, gak mungkin ya karena udah dibius. Nah dalam kondisi seperti itu, hanya satu yang saya selalu katakan, dok hati-hati. Kenapa Bu? Dokter bisa lupa loh. Orang operasi gunting ketinggalan, orang operasi perban ketinggalan, operasi ada saja gitu kan menurut cerita. Saya sampaikan, dok hati-hati. Dan puji Tuhan setelah saya ditensi, suster yang kebingungan, ibu cuma 60 tensinya. Saya berkata, saya tidak rasa apa-apa. Saya tahu itu Tuhan bersama dengan saya. Saya tahu Tuhan sedang membela saya untuk saya bisa menyaksikan di masa-masa sulit harus saya lewati seorang diri. Di masa sulit dalam hidup saya, dalam kesendirian saya itu hanya saya dengan Tuhan. Kenapa? Supaya dengan demikian saya bisa menceritakan kebesaran Tuhan kepada setiap orang. Bahwa di masa sulit Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Apapun yang menjadi tantangan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi doa kita. Saudara sering kali diperhadapkan dan saya sendirian. Tapi ingat, sesungguhnya Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Anak saya sudah beranjak menjadi remaja, sebagai orang tua tetap berpikir. Waktu dia SD mikir, biayanya masuk SMP.
Setelah lulus berpikir masuk SMA. Setelah SMA lulus mikir masuk kuliah. Kuliah lulus mikir dia bekerja di mana. Setelah selesai bekerja mikir dia menikah dengan siapa. Jadi yang namanya orang tua gak pernah berhenti mikir, ya kan Bu ya. Nona-nona yang masih ini, orang tuamu itu selalu membawa kalian di dalam doa. Mengingat masa-masa itu. Betapa dalam kesendirian itulah kita sebagai orang tua atau sebagai ibu, sebagai seorang mama, gak mungkin kita itu tidak mengalami yang namanya masa sulit dalam hidup kita, dalam proses mendidik anak-anak dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah kalau wanita tadi dikatakan 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan, kita tahu pasti badannya mungkin sudah gak seperti mayat hidup. 2019-2020 waktu masa pandemik saya mencoba jalan ke Kute, seperti kota mati, gak ada kehidupan, semua lockdown, tidak ada kegiatan apapun, semua orang satu dengan yang lain saling mencurigai, bahkan suami istri juga gak mau dekat, ya kan, teman apalagi ke gereja, semua online, semua serba online. Kita gak mengerti apa ya maksudnya Tuhan kok bisa hajar seperti itu. Kok semua orang mengalami, dan itu pun seluruh dunia. Selama ini kita hanya dengar bahwa oh itu terjadi di Cina, itu terjadi di sana. Tahu-tahu di Indonesia juga meledak. Kan seperti itu. Tuhan sedang bawa kita itu seperti cinta mula-mula kita kepada Dia. Hanya kita dengan Tuhan. Sehingga hubungan suami istri yang mungkin tadinya sibuk masing-masing, mau gak mau di rumah dua-duanya. Anak yang mungkin asik dengan kegiatannya di mana-mana, mau gak mau dia harus di rumah. Pemulihan keluarga terjadi. Jadi kita jadi mengerti, oh kita tahu sekarang bahwa ternyata Allah itu maunya kita mengalami seperti ini. Udah asik. Kalau sudah keasikan kan lama-lama rumah itu hanya seperti kos-kosan. Datang tidur makan pergi, datang tidur makan pergi. Sehingga orang tua kehilangan komunikasi dengan anak. Ya, sehingga dengan demikian kita tahu bahwa tidak ada kehidupan yang baik dalam rumah tangga itu. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Pada waktu saudara dan saya bisa melewati masa-masa yang sulit, di sanalah Tuhan sedang menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Pergumulan apa dalam diri kita? Kesulitan apa dalam diri kita? Sesulit apa? Sehingga kita berkata, Tuhan aku tidak mampu. Makanya ayat masa itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, di sana dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang gak mungkin Tuhan, ini berat kok biasa. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan beri jalan keluar. Jadi pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Pada waktu kau dicobai, Dia beri jalan keluar. Kenapa Tuhan dikatakan pencobaan bagi saya itu luar biasa, tapi dalam ayat itu berkata pencobaan yang kamu alami biasa. Sebab yang luar biasa sudah ditanggung Yesus pada waktu Dia mati di kayu salib. Sehingga kita bisa berkata, katakan kanan kiri, pencobaanmu biasa. Biasa, apalagi soal keuangan, biasa. Soal jodoh, Tuhan sudah siapkan. Soal masa depan sudah ada dalam genggaman Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan, itu berarti Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Dia tidak mungkin tinggalkan kita, Dia yang harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena Dia ciptakan saya. Itu berarti hidup saya, Dia yang bertanggung jawab. Demikian pula dengan saudara. Tetapi ingat, ada lagu mengatakan demikian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, karena hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Tunggu deadline-nya Tuhan, amin. Tunggu, biarkan waktunya Tuhan. Saat ini kau sedang diberi kesempatan untuk masuki masa-masa yang sulit dalam hidupmu, karena Tuhan sedang mau berkarya dalam hidup kita. Karena Tuhan ingin menyatakan kuasa dan kasih-Nya, keajaibannya dalam diri kita. Saudara tidak hanya mendengar dari kata orang. Tuhan mau supaya saudara punya pengalaman, bukan hanya dengar dari kata pendeta. Tuhan itu ajaib.
Tapi engkau harus mengalami sendiri bagaimana keajaiban Tuhan boleh terjadi atas kehidupanmu. Yang kedua, apa saudara? Tidak kehilangan harapan meskipun seperti tidak ada harapan. Tidak kehilangan harapan meskipun seperti tidak ada harapan. Sehingga Amsal yang ke-23 ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pegang firman Tuhan ini. Kalau Tuhan berkata bahwa Dia adalah Allah pengharapan hidup kita, ya berharap sepenuhnya kepada Dia. Kalau memang Dia adalah harapan hidup kita, jangan ragu sedikit pun. Dalam suratan Yakobus berkata, orang yang ragu-ragu itu diumpamakan seperti gelombang laut yang kesana kemari. Dikatakan dalam Yakobus, justru engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena ada keraguan-raguan dalam hidup kita. Kalau Dia harapan kita, ya berharap saja kepada Dia. Terus sampai kapan Bu? Ya sampai waktunya Tuhan. Sampai waktunya Tuhan. Kadang Dia angkat, kadang Dia jatuhkan, Dia angkat, Dia jatuhkan. Dia izinkan itu terjadi, gunanya apa? Supaya kita dewasa dalam menyikapi segala sesuatu. Supaya saudara dewasa dalam menghadapi segala sesuatu. Itu loh maunya Tuhan. Gak minta hari ini, kasih hari ini. Minta hari ini, dikasih hari ini. Enggak mau. Ini nikmati dulu prosesnya. Sebab kita tahu dalam prosesnya itu indah loh saudara. Saya enggak percaya pada waktu saya mendapatkan kabar, dokter katakan, Bu, supaya tidak terjadi lagi, Ibu harus disuntik. Jadi kayak di kemo begitu ya, tapi disuntik selama 4 kali. Oh baik dok, saya pergi dong ke dokter, setiap bulan diperiksa. Lucu ibu-ibu, ini lucu tapi saya percaya ini pertolongan Tuhan. Jadi begini, waktu saya datang ke ruang dokter periksa-periksa, oke Bu disuntik ya supaya kisahnya tidak timbul lagi. Baik dok, disuntik dong saya, selesai. Saya keluar kan dari ruang dokter, datang ke suster, sus berapa harganya? Dikasihlah saya catatan, saya lihat, oh masih terjangkau. Saya lihatnya salah, 150, ternyata 1,5 juta. Saya bilang, yang bener nolnya ini hilang gak sih? Bener gak sih ini? Bener gak sih 1,5 juta? Karena saya dipegang cuma 200.000 nih, saya datang ke dokter bawa uang 200.000. Waktu itu suami sedang ada pelayanan, saya datang sendiri. Masa sih 1,5 juta? Tuhan yang bener dong, masa 1,5 juta? Saya langsung dong datang ke surnya, sus boleh nggak saya pergi dulu. Zaman dulu kan belum ada BPJS tahun 2010 itu, belum ada sehingga segala sesuatu nggak di cover tidak. Saya keluar ibu-ibu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Saya ketemu dengan seseorang yang Tuhan kirim. Tuhan kirim orang itu. Saya tahu itulah pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Saya keluar, saya hanya bisa Tuhan, uang di dompet saya 200 nih. Kan enggak mungkin dok gak jadi suntik, oh udah dicus loh. Kan enggak mungkin juga saya di dokter, dok berapa dong harganya? Emangnya kita beli rujak atau beli apa di pasar kan enggak mungkin. Dok kalau suntik berapa dong harganya? Kan enggak mungkin. Kalau di Mbak Dita mungkin, Mbak Dita berapa harganya? Apa kamu punya itu sus itu segini Bu gitu kan. Lah ini di dokter, dok berapa harganya? Kan enggak lucu ya kan Bu Yanti ya. Apalagi udah dicus lagi begitu kan. Dok gak jadi deh gitu kan, enggak mungkin. Tuhan kirim seseorang. Saya tahu ibu sedang membutuhkan, saya akan bayari. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sangat bersyukur. Saya berkata, Tuhan kalau bercanda itu memang luar biasa. Dia yang memberi pencobaan atau ujian atau tantangan, Dia yang menyediakan solusinya. Amin. Dia yang menyediakan solusinya. Untuk apa? Supaya saya itu enggak ngeluh. Tambah hari tambah kuat, tambah hari tambah gandol Gusti. Orang Jawa bilang seperti itu. Sampai ada lagunya. Supaya saya semakin berharap dan tekuk lutut di hadapan Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak kehilangan harapan. Meskipun sepertinya sudah tidak ada harapan. Dalam Dia sungguh luar biasa. Dan lucunya lagi ibu yang dikasih Tuhan. Itu enggak berhenti sampai di situ. Bulan berikutnya saya harus disuntik lagi. Saya bilang, Tuhan 1,5 juta lagi loh Tuhan. Dari mana ini? Seorang telepon dan berkata, Bapak Ibu bolehkah ke tempat saya mau curhat. Dia curhat bla 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 bla. Saya permisi. Ibu itu bilang apa?
Saya kirimkan perpuluhan saya ke ibu yang seharusnya saya harus kasih ke tempat lain. Saya bilang, saya buka jumlahnya persis saya mesti periksa ke dokter dan harus disuntik. Jadi Tuhan tidak kurang cara menolong kita. Itu yang perlu kita kasih stabilo. Tuhan tidak kurang cara menolong kita. Ada saja. Dan ingat, dalam kamusnya Tuhan tidak ada kata kebetulan. Tidak ada. Oh kebetulan saja ini begini. Oh kebetulan tidak ada Bapak Ibu. Oh maaf ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Gak ada yang namanya kebetulan. Yang ada adalah pelajaran demi pelajaran yang kita terima dalam hidup ini. Pelajaran-pelajaran yang kita terima. Kenapa ya seperti ini? Kenapa ya seperti itu? Mengapa ya seperti ini? Mengapa ya seperti itu? Tetapi ketahuilah, jangan pernah kehilangan harapan. Meskipun sepertinya sudah tidak ada harapan. Tetap berharap, bersandar kepada Tuhan. Itu berarti kalau doa yang selama ini kita panjatkan di hadapan Tuhan belum terjawab, jangan-jangan ada keraguan dalam diri kita. Jangan-jangan kita sedang membatasi pikiran kita dengan Tuhan. Jangan-jangan kita berkata, kalau dokter berkata enggak mungkin, enggak bisa, ini enggak mungkin. Akhirnya kita bilang iya ya enggak mungkin ya, kita mengaminkan itu. Tetapi sore hari ini mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa tidak kehilangan harapan meskipun seperti tidak ada harapan. Contohnya sudah dikasih Tuhan, Petrus ya. Pada waktu Yesus berkata, murid-murid pergi dulu naik perahu. Di dalam firman Tuhan berkata beberapa mil jauhnya, tiba-tiba mereka dilanda oleh angin topan. Badai melanda perahu itu. Ketakutan dong murid-muridnya, bagaimana caranya mengatasi supaya angin reda dan ombak ini segera berhenti. Belum sempat ketakutannya hilang, dikatakan firman Tuhan jam 3 dini hari mereka melihat sesosok yang berjalan di tengah laut. Saya percaya ketakutan mereka tambah dong. Wes diombang-ambingkan gelombang seperti itu, tiba-tiba mereka melihat sesosok yang berjalan di laut. Mereka berpikir apa? Itu hantu. Jangan-jangan hantu laut keluar jam 3 pagi. Kalau didramakan itu mungkin Petrus akan kucek-kucek gitu matanya. Bener gak sih yang saya lihat? Dia berkata, Andreas kamu lihat gak itu di sana? Iya aku lihat itu hantu. Tetapi Tuhan berkata apa? Jangan takut aku ini. Lega hati murid-muridnya. Kenapa murid-murid bisa langsung mengenal suara itu? Karena memang mereka selama ini bergaul dengan gurunya. Sehingga saya percaya kalau bergaul suaranya saya, suami saya tahu. Suaranya Bu Yanti pasti Bapak tahu. Suaranya Mbak Dina suaminya akan tahu. Kenapa? Karena kan bergaul. Sehingga suaranya kita bisa kenal. Sepeda motornya pun kita bisa kenal. Baunya pun kita bisa kenal. Kenapa? Karena pengalaman dan bergaul setiap hari. Murid-muridnya langsung teduh hatinya pada waktu berkata, jangan takut aku ini. Orang yang sedang menghadapi masalah, orang yang sedang menghadapi tantangan hidup, pada waktu seseorang datang dan berkata, jangan takut, wih nyes gitu ya. Rasanya hati ini seperti disirami gitu ya. Kenapa? Janji Tuhan, jangan takut. Itu berarti dia bertanggung jawab. Dasarnya Petrus, dia mau benar-benar membuktikan apakah itu Yesus gurunya. Dibilang, kalau memang engkau itu Yesus, suruh aku datang ke sana. Yesus berkata, silakan datanglah kemari, datang kepadaku. Turun dia dari perahu, berjalan di atas air. Pada waktu dirasakan tiupan angin, mulai ketakutan Petrus, mulai bingung dan bimbang. Sampai akhirnya dalam ayat itu berkata, mulai tenggelam. Dan dia berteriak, Yesus tolonglah aku. Saudara, tanpa kita sadari kita sering memikir-mikirkan memperkarakan itu kepada Tuhan itu sama seperti Petrus. Jangan-jangan kira-kira tahun ini Tuhan tolong saya enggak ya? Jangan-jangan usaha saya ditolong Tuhan enggak ya? Jangan-jangan anak saya nanti bisa sekolah enggak ya? Bisa kuliah enggak ya? Mengingat biaya sekolah yang begitu tinggi. Mulai ada kebimbangan dan mulai tenggelam. Disitulah kita baru berteriak, Yesus tolonglah aku. Sudah dikasih Tuhan, ingat yang kedua, tidak ada kehilangan harapan meskipun seperti tidak ada
harapan. Katakan kanan kiri, berharap saja kepada Tuhan. Dengan kita berharap kepada Tuhan, rohani kita, iman kita jadi bangkit. Ternyata kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kebangkitannya membawa pengharapan besar bagi kita. Makanya saya katakan, bodohlah setiap orang yang anak-anak Tuhan merasa mudah lemah, mudah putus asa, mudah bimbang, mudah ragu. Kenapa? Tuhan loh sudah bertanggung jawab atas hidup kita. Untuk apa lagi? Kalau saudara sedang naik mobil gitu ya, siapa yang saudara percaya? Supir kan? Bagaimana perasaan supir kalau dia berkata, Pak, kiri Pak, karena di sana ada ini Pak. Pak, jangan lupa ya ke kanan dikit Pak. Karena kalau kanan, supirnya pasti turun dan udah setir aja sendiri. Kan begitu ya. Mau enggak mau saudara saya, terserah nih supir ini. Yang penting bawa aku ke tempat sana dengan selamat. Maka supirnya dengan senang dia kan. Makanya suami juga kayak gitu kan. Udah kunci saja. Misalnya suami nyetir kita di sini, kunci, tutup mata kalau takut. Karena kalau enggak malah gugup, kiri, kayaknya kurang deh, kiri. Bahkan parkir pun kita ibu-ibu suka kepo kan, sana loh. Maksud hati itu ada tempat yang bagus, tapi maksud si supir dia punya perkiraan sendiri, begitu loh. Saudara begitu enggak? Karena saya juga begitu, sedikit, jangan lupa kiri, kayaknya iya gitu kan, padahal enggak, dia tahu memperkirakan. Kita dengan Tuhan kayaknya kadang begitu, kadang seperti itu gitu ya. Tuhan tolong gak ya, kira-kira di tahun ini saya punya kerinduan seperti ini. Kalau saudara sedang punya kerinduan hal seperti itu, gumuli saja dan semakin dekatlah dengan Tuhan. Sampai kita tahu apa yang menjadi kehendaknya. Apakah keinginan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Kalau bukan, saudara mesti rubah. Satu hal yang perlu kita tahu, bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Sudah percayai itu saja. Kalau memang dia mengatakan bukan rancangan kecelakaan, itu berarti hari depanku pasti penuh dengan harapan. Itu berarti masa depanku ada dalam tangan Tuhan. Seperti itu ibu yang dikasih Tuhan. Sehingga dengan demikian kita itu menjadi orang Kristen yang dari hari ke hari, dari pengalaman demi pengalaman mengalami peningkatan rohani. Mengalami peningkatan iman dalam diri kita. Bagi kami para gembala, tak kasih tips sedikit ya atau rahasia sedikit ya, karena memang saya juga seorang gembala. Itu paling senang kalau melihat jemaat yang dilayani bertumbuh dalam iman. Bertumbuh dalam pengalaman dengan Tuhan. Bertumbuh secara kerohanian, itu yang paling menyenangkan bagi kami sebagai pendeta atau hamba Tuhan. Tapi sedih bagi kami kalau sudah menjadi Kristen 30 tahun maunya dikasih cuman susu, dikasih cuman bubur, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit bersungut-sungut, sedikit-sedikit memberikan kabar-kabar yang negatif. Itu sedih kami sebagai gembala atau kami sebagai pendeta. Tetapi kami bersyukur kalau melihat jemaat yang kita gembalakan itu memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan dan imannya bertumbuh. Benar ya Bu Yanti ya? Bertumbuh, berlomba-lomba melayani lagi. Kalau melayani itu bukan untuk Bu Yanti, bukan untuk gembala di sini, tapi saudara sedang nabung di surga. Ya, sehingga siapa tadi yang kesaksian? Coba kalau nggak ada ibadah, cerita, wah, la. Kesaksian itu saudara dikasih Tuhan bukan saja yang baik atau pas kita lagi diberkati, semua orang bisa. Tapi menceritakan bagaimana detik-detik pengalaman kita dengan Tuhan yang sangat menyulitkan, saudara bersaksi itu sangat memberkati. Dengan demikian kita melihat ibu ini sedang dibawa oleh Tuhan. Biasanya di balik duka tersedia berkat Tuhan. Yakini itu. Di balik duka pasti ada berkat Tuhan yang Tuhan sedang siapkan dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Nih, fokus hidupnya perempuan tadi tertuju hanya kepada Yesus. Sehingga dalam ayat yang ke-21 dikatakan begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini kalimat apa saudara dikasih Tuhan? Ini adalah sebuah kalimat putus asa. Kalau kita melihat terkandung di dalamnya itu adalah kalimat putus asa.
Udah pokoknya aku asal nggak usah ketemu Yesus nggak apa-apa. Nggak usah bertemu muka dengan muka, nggak apa-apa. Nekat si perempuan tadi. Asal aku bisa pegang saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman yang luar biasa. Yesus berkata yang tidak pernah saya jumpai hanya wanita ini. Dia berkata asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan apa yang terjadi? Itu terjadi. Banyak tantangan, masalah, apapun juga yang menimpa dalam hidup kita. Saudara hanya berkata, Tuhan sedikit saja deh, asal aku bisa menjamah saja jubahmu, masalah ini bisa selesai. Itu berbicara soal keyakinan hidup kita. Iman yang kita miliki. Kalau memang kau mengimani hal itu terjadi, terjadi sesuai dengan apa yang kau imani. Kalau memang kau meyakini bahwa tahun ini aku akan mendapatkan apa yang menjadi kerinduan saya, imani, itu pasti akan terjadi. Sebab saudara dan saya, iman itu bukan karena didorong-dorong. Amin. Bukan karena ayo dong kamu beriman. Enggak, tapi itu sebuah keputusan dalam diri kita sendiri. Saya mengimani, dokter berkata, Bu jangan lama-lama ya, cepat dioperasi. Karena apa? Karena kalau tidak mengerikan. Tuhan 17 juta loh. Waktu itu tahun 2010 saya harus siap dalam waktu sekejap. Kalau saya pengusaha mungkin tidak masalah. Suami pendeta, dan kita tahu bahwa pendeta itu kadang ada berkat dan kadang Tuhan izinkan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan izinkan belum ada berkat. Tapi saya percaya Tuhan kirim firman yang berkata iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung, itu menjadi keyakinan saya. Sampai selesainya masa-masa pemulihan, sampai selesainya saya harus disuntik berapa kali pun, Tuhan menyediakan secara mulus. Tanpa saya harus meminta-minta kemana-mana, saya hanya berharap kepada Dia. Dan di waktu apa yang saya butuhkan, apa yang saya perlukan, Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Pada waktu saya pergi dengan Pak Yosafat gitu ya, makan di jangkrik gitu ya, saudara kan pasti tahu jangkrik ya. Saya tuh hanya ngomong gini aja loh saudara, Tuhan siapa yang kau pakai untuk bayari kami, ketawa gitu kan. Tuhan siapa yang kau pakai untuk bayarin kami gitu kan. Maksudnya nyindir nih, dia atau saya yang bayar kan gitu. Tuhan siapa nih yang kau pakai untuk bayarin kami gitu untuk makan. Saudara tahu enggak? Saya datangkan ke kasir, Ibu sudah lunas. Loh siapa? Saya bilang Pi bayar. Enggak, kamu bayar? Enggak, saya juga enggak. Sudah bayar Bu. Yang mana? Itu. Jujur ibu-ibu, saya nggak kenal. Ataukah mungkin ada salah satu di antara kita gitu ya. Saya nggak kenal, jujur saya nggak kenal. Sampai rumah itu saya ingat kan, namanya juga dibayarin kan, mungkin waktu pas pelayanan dan lain sebagainya saya nggak tahu. Saya cuma gimana terima kasih, saya hampiri terima kasih Tuhan berkati dan lain sebagainya. Saya pikir kenalannya suami pikir kenalan saya. Sampai di rumah siapa? Aku bilang, lo enggak, lo papi nggak kenal, enggak. Tuhan dengar, aku bilang Tuhan siapa yang kau pakai untuk membayari. Dan sudah tahu enggak, ini jangan ditiru ya. Jangan ditiru ya. Itu saya alami 2-3 kali. Serius. 2-3 kali. Tuhan siapa yang kau pakai, maksudnya nyindir suami sebetulnya. Tapi Tuhan bisa pakai loh. Saya sampai memang ucapan itu doa. Iya kan? Ucapan itu doa. Makanya kalau sampai ada anak yang anggap aja agak sedikit aktif gitu ya, tidak boleh saudara berkata nakal kamu, bodoh kamu, enggak boleh. Anak saya sampai sekarang kalau dia nakal seperti apapun saya bilang betapa pinternya kamu. Karena saya tahu ucapan itu merupakan doa. Jadi apa yang kita ucapkan itu yang akan terjadi dalam diri kita. Kalau saudara berkata enggak mungkin, ya enggak mungkin yang terjadi. Karena apa yang kau ucapkan itu yang akan terjadi. Jadi pengalaman dengan Tuhan itu sungguh luar biasa. Amin. Sudah berapa lama kekristenan kita? Apakah kita punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan? Dan itu perlu kita ceritakan kepada banyak orang. Bahwa ternyata Tuhan izinkan saya melewati hal-hal seperti ini. Tuhan izinkan saya mengalami hal-hal seperti ini. Saya percaya dengan saudara bersaksi, itu yang lain paling tidak benar ya. Tuhan itu memang luar biasa. Dan saya percaya setiap hari saudara pasti ada kesaksian. Pasti itu. Karena kesaksian itu kan pengalaman kita dengan Tuhan yang gak bisa dibantah. Ya kan? Hanya yaitu tadi, kalau sudah duduk asik, terkunci rapat, berdiri rasanya. Apa yang membuat ibu-ibu gak mau bersaksi?
Apa dong yang membuat ibu-ibu malu nih untuk bersaksi? Malas, malu, gak enak gitu ya. Apa nih pikiran-pikiran nih? Contohnya saya bersyukur beberapa waktu yang lalu diberi kesempatan untuk melatih WL gitu ya. Saya berharap bahwa apa yang sudah saya berikan itu bisa menjadi berkat gitu ya, dan itu dilakukan. Saudara, perlu kita ketahui, melayani Tuhan itu bukan perkara bisa atau tidak bisa. Tapi melayani Tuhan mau atau tidak mau. Bagaimana responmu terhadap pelayanan itu yang menentukan engkau maju atau tidak. Masa dari sekolah minggu sampai sekarang usia anggap aja 30, 40, 50 pengedar kolekte terus. Ya kan? Maunya meningkat. Jangan Bu, suara saya fales, enggak ada suara fales. Kenapa? Yang ada enggak mau berlatih. Siapa sih anak kita yang tahu-tahu dia langsung bisa mencapai sarjana? Kan enggak. Prosesnya itu banyak, prosesnya itu ada sampai menjadi pinter. Makanya saya katakan kepada Mbak Dita juga, ingat jam terbang itu membuat kita semakin percaya diri. Ya, jam terbang itu yang membuat. Bagaimana kita bisa tahu kalau tidak dicoba, gitu kan? Setelah ibu-ibu coba ini, coba itu, coba ini. Oh ternyata skill saya itu di guru sekolah minggu. Kalau saya cerita kepada anak-anak itu semua antusias, semua senang. Tapi kalau saudara nggak pernah mencoba, tidak akan pernah tahu. Sehingga kita dibawa kepada talenta-talenta tadi. Dipercayakan 2 talenta, dia kembangkan. Dipercayakan 3 talenta, dia kembangkan. 1 talenta, dia nggak mau kembangkan. Dan ingat, Tuhan sudah memberikan bagi setiap kita masing-masing itu talenta. Cuman kita belum menemukan di mana talenta saya. Kalau ibu-ibu belum menemukan, suruh orang lain untuk melihat skill kita di mana, talenta kita di mana. Supaya kita semua itu menjadi orang Kristen yang bukan jemaat terus, tanpa melayani apapun. Saudara harus maju, baik itu WL, baik itu tim doa, baik itu guru sekolah minggu, baik itu ASER, siapapun. Meskipun semuanya itu di hadapan Tuhan itu harganya sama. Hanya dengan pelayanan yang ibu-ibu lakukan itu memberkati satu dengan yang lain. Itu berarti memang hidup kita dibutuhkan oleh orang lain karena kita pun juga membutuhkan hidup orang lain dalam diri kita. Amin ibu-ibu. Supaya dengan demikian nama Tuhan semakin dipermuliakan. Jadi 3 hal tadi, peristiwa tentang perempuan pendarahan, pengalaman yang luar biasa yang dialami. Saya berharap biarlah apa yang saat ini sedang kita alami bersandar saja kepada Tuhan. Karena itulah pengalaman hidupmu yang akan kau bawa dari hari ke hari. Dan kau melihat dalam pengalaman hidupmu itu Tuhan berkarya. Tuhan sedang beracara, nikmati saja. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Coba kunci G. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Meskipun hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan lebih jauh membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Sebab pengalaman hidup dalam hidup kami tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena Tuhan sedang berkarya di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati tempat ini. Nyanyikan pujian ini, hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdiri sama-sama naikkan pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
jadi bukti kebesaran-Mu. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Yes, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari ibu yang dikasih Tuhan, kau pribadi lepas pribadi sedang berhubungan dengan indah dengan Tuhan. Apa yang saat ini menjadi pergumulanmu dalam hidupmu, ketahuilah Tuhan tahu itu. Apa yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan tahu itu. Apa yang sedang kau perlukan, Tuhan tahu itu. Dan Tuhan sudah menyediakan apa yang kau perlukan. Tuhan sudah menyediakan apa yang kau butuhkan. Berserah dan mengandalkan Tuhan, maka kau akan melihat bagaimana Dia berkarya secara luar biasa. Dia akan berkarya secara ajaib dalam kehidupanmu, sampai kau tercengang-cengang dengan keajaiban yang Allah buat. Segala sesuatunya ada dalam kendali Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kau memperhatikan kebutuhan kami yang terkecil sekalipun Tuhan. Kami tahu itu, sehingga aku berkata, Tuhan memang ajaib. Tuhan memang dahsyat. Dari pengalaman yang ada dalam hidup kami, sehingga kami berkata, Tuhan memang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pengakuan kami kepadamu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus, Engkau akan lebih jauh membuat kami semakin mengerti dan mengerti apa yang menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan izinkan, perempuan tadi selama 12 tahun dia sakit pendarahan. Bahkan dalam firman Tuhan berkata sampai dihabiskannya hartanya. Dan dia punya iman, asalku jamah saja jubah Yesus, aku pasti akan sembuh. Biarlah iman yang dimiliki oleh wanita tadi juga kami miliki ya Tuhan. Tantangan boleh datang, persoalan boleh datang, masalah boleh datang, sakit penyakit boleh datang. Tetapi asal aku jamah jubah Tuhan, iman yang aku miliki itu mampu mengalahkan segala tantangan dan persoalan dalam hidup ini. Untuk itulah Bapa di surga, kami terus pegang janji-Mu, kami terus pegang firman-Mu. Sebab dengan demikian kami akan semakin beruntung dan beruntung dalam hidup kami. Dan kami tidak menjadi mudah menjadi wanita yang lemah, menjadi wanita yang putus asa, menjadi wanita yang bersungut-sungut, tapi menjadi wanita yang kuat, penopang di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, penopang dalam gereja Tuhan, menjadi wanita yang kuat dan dapat diandalkan dalam segala perkara. Terima kasih Bapak, berkati wanita Glow di tempat ini ya Tuhan. Apapun usaha pekerjaan pelayanan yang kami lakukan, yang mereka lakukan, dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan saya serahkan. Mari saya undang seluruh wanita Allah untuk bangkit berdiri. Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk sore malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap daripada kami mendengar firman-Mu Tuhan, boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menjadi wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita pendoa, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Biarlah apa yang kami alami Tuhan, menjadikan kami lebih kuat, menjadikan kami lebih mengenal Engkau, menjadikan kami lebih percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sangat berkuasa. Sungguh tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Bapa, terima kasih juga untuk Ibu Lydia yang sudah Engkau pakai sebagai saluran berkat di tempat ini. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya, berkati kesehatannya Tuhan.
Biarlah dimanapun Ibu Lydia melayani menjadi berkat bagi banyak orang. Mari wanita-wanita Allah, angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluar dan masukmu. Diberkatilah adonanmu. Diberkatilah apa yang kau lakukan, kerjakan, dan biarlah engkau menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia, menyinari engkau dengan damai sejahtera, dan Roh Kudus akan menyertai engkau sejak hari ini sampai Maranatha Yesus datang untuk kedua kalinya. Setiap yang percaya berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab